Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diki Ardianto, Muhammad Ridwan Rais, saya sendiri, Sofyan Nur Fikri. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir teknik pulsa kami. Judul yang kami ambil adalah Sistem Penerangan Otomatis pada Alat Transportasi Berbasis IC55. Kami mengambil judul ini karena berkaitan dengan PJJ 7 Teknik Pulsa. Permasalahan yang akan kami selesaikan, pertama, penggunaan lampu penerangan pada kendaraan umum seperti bis dan kereta api masih selalu dibuat menyala pada kondisi yang terang. Lalu, yang kedua, hal tersebut menyebabkan penggunaan listrik yang tidak efisien. Yang ketiga, penggunaan listrik pada kendaraan umum akan berpengaruh pada kinerja mesin dan tingkat efisiensi bahan bakar. Nah, poin keempat, sumber energi listrik utama pada bis terdapat pada alternator yang digerakkan oleh mesin bis. Lalu sumber energi utama pada kereta api adalah generator yang digerakkan oleh mesin diesel. Nah, penggunaan listrik secara terus-menerus sangat membebani kinerja mesin dan penggunaan bahan bakar yang meningkat. Nah, harus adanya regulasi yang mengatur tentang tingkat intensitas cahaya yang harus dipenuhi di kendaraan umum. Lalu solusi yang kami tawarkan, bagaimana jika alat transportasi menggunakan sistem dimmer lampu otomatis? Lalu yang kedua, menggunakan IC55 sebagai pembangkit pulsa PWM. Dan yang ketiga, menggunakan input sensor LDR yang bersifat resistif sehingga mudah diaplikasikan. Nah, LDR ini akan berfungsi sebagai cahaya matahari, dia akan mematikan lampu. Dan ketika malam hari, lampu itu akan menyala. Oke, selanjutnya ada bagian blok diagram. Nah, pada blok diagram ini, yang pertama ada sebuah sensor cahaya atau light dependent resistor. Kami menggunakan LDR ini sebagai inputnya. Kemudian inputannya itu diproses oleh rangkaian pembangkit pulsa. Kami menggunakan IC555. Nah, pada rangkaian pembangkit pulsa ini tentu ada bagian power supply-nya untuk menghidupkan rangkaian. Di sini kami menggunakan power supply yang tegangannya itu 5 sampai dengan 9 volt. Kemudian outputnya itu ada lampu atau LED. Nanti lampu atau LED ini akan menyala sesuai dengan PWM keluaran dari pembangkit pulsa dengan IC555, tergantung dari pengaruh dari sensor cahaya light dependent resistornya. Oke. Berikutnya ada subsistem. Yang pertama ada subsistem sensor. Di sini kami menggunakan sensor cahaya atau LDR light dependent resistor. Yang kedua ada subsistem rangkaian pembangkit pulsa. Nah, di sini kami menggunakan IC555 serta beberapa komponen pasif lain sebagai rangkaian pembangkit pulsa tersebut. Yang ketiga ada subsistem power supply. Subsistem ini digunakan untuk mensuplai tegangan pada rangkaian pembangkit pulsa. Yang keempat, ada subsistem lampu atau LED. Subsistem ini adalah sebagai output dari seluruh sistem yang kami rancang. Berikutnya fungsi input LDR atau light dependent resistor. Komponen ini berfungsi sebagai input, yang dimana prinsip kerja dari light dependent resistor adalah sebagai berikut. Apabila kondisi cahaya di sekitar semakin terang, maka resistansi akan menurun. Sebaliknya, jika kondisi cahaya di sekitar semakin gelap, maka resistansi akan meningkat. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi subsistem pembangkit pulsa.
Pada subsistem ini kami menggunakan IC 555 serta beberapa komponen pasif lain untuk rangkaian pembangkit pulsa atau PWM. Nah, nanti PWM tersebut digunakan untuk mengatur keterangan lampu. Selanjutnya ada fungsi output. Subsistem ini terdiri dari lampu atau LED. Nanti subsistem output ini adalah akan menyala LED-nya sesuai intensitas cahaya di sekitar sensor LDR. Jadi lampu LED-nya nanti akan menyala sesuai dari intensitas di sekitar LDR. Kalau gelap dia akan apa, diterangkan apa, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya adalah cara kerja dari sistem. Kami menggunakan LDR sebagai input sistem dikarenakan LDR ini perubahannya bersifat resistif atau yang berubah jika terjadi input yang berubah merupakan nilai resistansinya. Input dari cahaya akan mempengaruhi nilai resistansi dari LDR-nya. Lalu nilai resistansi yang berubah tadi dapat mempengaruhi dari nilai frekuensi keluaran dari clock generator. Kemudian, perbedaan frekuensi dari clock generator ini dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu LED. Jika keadaan cahayanya terang, maka lampu LED akan meredup, dan jika cahayanya gelap, lampu LED akan menjadi lebih terang sesuai dengan inputnya. Kemudian di sini ada skematik dari rangkaiannya. Pada dasarnya, skema ini merupakan dari rangkaian clock generator berbasis timer 555. Hanya saja perbedaannya pada bagian variabel resistor atau potensiometer di sini kami rubah menggunakan dengan komponen LDR. Selanjutnya, apa sih hasil yang diharapkan? Nah, hasil yang diharapkan adalah dengan penggunaan sistem ini kami mengharapkan penggunaan listrik pada kendaraan umum menjadi lebih efisien. Kendaraan umum itu bisa pada bis, pada kereta api, atau pada pesawat. Nantinya lampu yang berada pada interior penumpang tidak harus selalu menyala dengan terang, tetapi akan menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang masuk dari luar. Nah, dengan penggunaan sistem otomasi ini, operator tidak lagi melanggar peraturan yang sudah ada, dan penumpang tetap merasa nyaman dalam menggunakan transportasi umum. Kemudian daftar pustakanya kami ambil dari jurnal Sistem Distribusi Energi Listrik pada Kereta Api Kelas Ekonomi, Bisnis, dan Eksekutif. Kemudian dari perancangan sistem aplikasi otomasi lampu, penerangan menggunakan sensor gerak dan sensor cahaya berbasis Arduino Uno. Yang terakhir kami mengambil bahan bacaan dari materi PJJ 7, pembangkit pulsa berbasis IC timer 555 oleh Pak Wisnu Jatmiko. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.